Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Wahyuni Tias dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Majapahit akan menjelaskan tentang bidang analisis wacana. Nah, definisi awal wacana yakni sebagai cara tertentu untuk membicarakan dan memahami dunia atau aspek dunia ini. Wacana merupakan bahasa yang ditata menurut pola-pola yang berbeda yang diikuti oleh ujaran para pengguna bahasa ketika dalam domain-domain kehidupan sosial. Misalnya, domain wacana medis dan politik. Ada 3 pendekatan berbeda yang diperkenalkan pada analisis wacana konstruksionis sosial, yaitu teori wacana Ernesto Lachlau dan Chantal Mouffe, analisis wacana kritis, dan psikologi kewacanaan. Ketiga pendekatan itu memiliki titik awal yang sama, yakni cara-cara dalam pembahasannya tidak secara netral mencerminkan dunia, identitas, dan hubungan-hubungan sosial. Namun, ketiga pendekatan tersebut memainkan peran aktif dalam menciptakan dunia, identitas, dan hubungan-hubungan sosial. Nah, selanjutnya yaitu paket lengkap. Analisis wacana dapat diterapkan pada semua bidang penelitian, namun tidak dapat dipaku dengan menggunakan semua jenis kerangka teoritis. Analisis wacana juga tidak dapat digunakan sebagai metode analisis yang terlepas dari fondasi metodologis dan teoritisnya. Pendekatan-pendekatan pada analisis wacana bukan sekedar metode untuk analisis data, namun juga suatu keutuhan teoritis dan metodologis. Jadi, hal ini dapat dikatakan sebagai suatu paket lengkap. Paket ini berisi premis filosofis, peran bahasa dalam konstruksi sosial dunia, model-model teoritis, pedoman-pedoman metodologis cara mendekati suatu domain penelitian, dan teknik-teknik khusus untuk melaksanakan analisis. Nah, selanjutnya yaitu premis-premis utama. 3 pendekatan yang telah kami tetapkan untuk dibahas secara khusus di sini, semuanya didasarkan pada konstruksionisme sosial. Konstruksionisme sosial merupakan istilah pokok yang memayungi sederet teori baru budaya dan masyarakat. Dalam karya Bohr, dia mengemukakan daftar 4 premis yang sama-sama dimiliki oleh semua pendekatan konstruksionis yang dibangun berdasarkan uraian yang dikemukakan Jurgen. Premis-premis tersebut adalah sebagai berikut. Nah, pertama, pendekatan kritis pada pengetahuan yang dianggap lumrah apa adanya. Pengetahuan kita tentang dunia ini hendaknya tidak diperlakukan sebagai kebenaran objektif. Realitas hanya bisa kita akses melalui kategori-kategori. Dengan demikian, pengetahuan kita dan representasi dunia ini bukanlah refleksi realitas di luar sana, namun merupakan hasil yang kita capai dalam mengategorisasikan dunia ini, atau dalam istilah analisis kewacanaan, merupakan produk wacana. Premis ini akan dijelaskan lebih lanjut nanti pada halaman 9-12. Nah, kedua yaitu kekhususan hudmul dan historis. Pada dasarnya kita merupakan manusia kultural dan historis, dan pandangan terhadap dan pengetahuan kita tentang dunia ini merupakan produk pertukaran-pertukaran berdasarkan situasi secara historis di antara orang-orang. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara pengetahuan dan proses sosial. Cara kita dalam memahami dunia ini diciptakan dan dipertahankan oleh proses sosial. Pengetahuan diciptakan melalui interaksi sosial, tempat kita mengonstruk kebenaran-kebenaran bersama dan membandingkan apa yang benar dan apa yang salah. Nah, keempat yaitu hubungan antara pengetahuan dan tindakan sosial. Dalam pandangan dunia tertentu, beberapa bentuk tindakan menjadi alami, sedangkan bentuk-bentuk tindakan lain tidak bisa dipertimbangkan. Pemahaman sosial yang berbeda terhadap dunia ini menggiring ke arah tindakan-tindakan sosial yang berbeda, dan juga konstruksi sosial pengetahuan dan kebenaran memiliki konsekuensi-konsekuensi sosial. Nah, sebagian pengkritik konstruksionisme sosial telah menyatakan bahwa jika semua pengetahuan dan seluruh identitas sosial dianggap mungkin, segala sesuatu berada dalam keadaan yang terus-menerus berubah dan tidak ada batasan dan keajekan dalam kehidupan sosial. Nah, 3 pendekatan pada wacana. Semua pendekatan analisis wacana kita didasarkan pada teori bahasa poststrukturalis dan strukturalis. Namun, pendekatan-pendekatan tersebut sangat beragam. Begitu pula yang berlaku pada label struktuраlis. Pertama, teori wacana Ernesto Lachlau dan Chantal Mouffe yang kami sajikan pada bab 2.
Teori poststrukturalis yang paling murni dalam bacaan kita ini, teori ini tidak pangkalnya dalam gagasan poststrukturalis yang menyatakan bahwa wacana mengonstruk makna dalam dunia sosial, dan karena serta mendasar bahasa itu tidak stabil, makna tidak pernah bisa tetap secara permanen. Kedua, analisis wacana kritis yang kita bahas pada bab 3 dengan fokus pembahasan khusus pada pendekatan Norman Folkwalk juga menekankan peran aktif wacana dalam mengonstruk dunia sosial, akan tetapi berlawanan dengan pendapat Laszlo dan Mulvey. Folkwalk menyatakan bahwa wacana hanyalah merupakan salah satu di antara banyak aspek praktik sosial. Bidang utama yang menarik dalam analisis wacana kritis yang dikemukakan Folkwalk adalah penyelidikan terhadap perubahan. Psikologi kewacanaan, pokok persoalan yang dibahas pada bab 4 sama-sama memiliki fokus kajian empiris dengan analisis wacana kritis, yakni persoalan-persoalan khusus penggunaan bahasa dalam interaksi sosial. Tujuan pemberian pedoman dan contoh pada 3 bab tersebut adalah untuk memberikan wawasan tentang bagaimana cara menerapkan pendekatan-pendekatan yang berbeda pada analisis wacana dalam kerja empiris. Nah, selanjutnya yaitu dari sistem bahasa ke sistem wacana. Pendekatan pada analisis wacana mengambil titik awal dari pernyataan filsafat poststrukturalis dan strukturalis, sehingga akses kita kepada realitas selalu melalui bahasa. Dengan menggunakan bahasa, kita bisa menciptakan representasi-representasi realitas yang tidak pernah sekedar refleksi dari realitas yang ada sebelumnya, tetapi mampu memberikan kontribusi pada pengonstruksian realitas. Hal ini tidak berarti bahwa realitas itu sendiri tidak ada makna dan representasi itu sifatnya real. Objek-objek fisik juga ada, tetapi objek-objek itu hanya mendapatkan makna melalui wacana. Selanjutnya yaitu genealogi dan arkeologi Foucault. Secara tradisional, karya Foucault terbagi antara fase arkeologi awal dan fase genealogi akhir. Foucault mendefinisikan wacana sebagai sekelompok pernyataan milik formasi kewacanaan yang sama. Foucault mengembangkan teori kekuasaan atau pengetahuan. Foucault menganut premis konstruksionis sosial umum yang menyatakan bahwa pengetahuan bukanlah sekedar refleksi dan realitas. Kebenaran merupakan konstruksi kewacanaan dan rezim pengetahuan yang berbeda menentukan apa yang benar dan yang salah. Kekuasaan menciptakan kondisi yang memungkinkan terciptanya kehidupan sosial itu. Fase arkeologi Foucault, kebenaran dipahami sebagai sistem prosedur-prosedur untuk memproduksikan pengaturan dan pendefinisian kalimat-kalimat. Foucault membuat hubungan antara kebenaran dan kekuasaan dengan menyatakan bahwa kebenaran disematkan dalam dan dihasilkan oleh sistem kekuasaan. Hal ini dikarenakan kebenaran itu tidak bisa dicapai, akan sia-sia bila menanyakan apakah sesuatu itu benar atau salah. Selanjutnya yaitu subjek. Foucault menyatakan bahwa wacana bukanlah pengejawatahan yang indah dan agung pemikiran, pengetahuan, penuturan subjek. Menurut Foucault, subjek itu tidak terpusat. Pendekatan Marxis struktur Althusser secara erat mengaitkan subjek dengan ideologi. Individu menjadi subjek ideologis melalui proses interpelasi. Proses itulah yang menjadikan individu sebagai subjek. Althusser mendefinisikan ideologi sebagai sistem representasi yang menyamarkan hubungan-hubungan sesungguhnya satu sama lain dalam masyarakat dengan cara mengonstruk hubungan-hubungan imajiner antara orang-orang dan antara mereka sendiri dan formasi sosial. Nah, selanjutnya penolakan determinisme. Teori Althusser memiliki pengaruh yang besar terhadap pendekatan-pendekatan kajian struktural dalam kajian-kajian komunikasi di tahun 1970-an. Namun, sejak akhir tahun 1970-an, perspektif Althusser telah mendapatkan kritik dari beberapa sisi. Pertama, diajukannya pertanyaan tentang kemungkinan timbulnya perlawanan kepada pesan-pesan ideologis yang disodorkan kepada subjek, yaitu pertanyaan mengenai kebebasan tindakan atau agensi subjek. Nah, kedua, pendekatan analisis wacana yang disajikan dalam buku ini menolak pemahaman dunia sosial sebagai dunia yang diatur oleh suatu ideologi yang utuh. Pendekatan-pendekatan itu telah mengganti pandangan monolitik Foucault terhadap rezim pengetahuan dengan model yang lebih pluralistis, tempat bersaingnya banyak wacana. Pendekatan-pendekatan itulah yang meniadakan teori Althusser yang menyatakan bahwa satu ideologi mengendalikan semua wacana.
Nah, selanjutnya yaitu perbedaan antara pendekatan-pendekatan. Divergensi cara pandang terhadap ideologi hanyalah merupakan salah satu perbedaan antara tiga pendekatan pada wacana. Pada pokok bahasan berikut kami akan menjelaskan perbedaan-perbedaan antara pendekatan-pendekatan dalam kaitannya. Pertama-tama dengan peran wacana dalam mengonstruksi dunia, dan kedua dengan fokus analisis. Penjelasan tersebut hanya masalah derajat dan akan memposisikan pendekatan-pendekatan dalam hubungan satu sama lain pada dua garis kontinu. Selanjutnya yaitu peran wacana dalam penyusunan dunia. Analisis wacana kritis Verklock memberikan konsep wacana untuk teks, pembicaraan, dan sistem semiologis lain, misalnya isyarat dan bahasa basi, dan membuat konsep ini tetap berbeda dengan dimensi-dimensi lain praktik-praktik sosial. Pendekatan teoritis wacana Latchlow dan Moffey tidak membedakan antara dimensi kewacanaan dan dimensi non-kewacanaan dunia sosial. Praktik-praktik yang dipandang semata-mata sebagai dimensi kewacanaan saja. Oleh karena itu, dalam teori wacana Latchlow dan Moffey tidak ada interaksi dialektika antara wacana dan sesuatu yang lain. Wacana itu sendirilah yang sepenuhnya penyusunan dunia kita. Pendekatan ini bisa dikonkretkan dengan cara meletakkan pendekatan-pendekatan itu dalam suatu garis kontinum. Materialisme historis maupun marxisme kultural sebagai Gramsci dan Althusser tidak menggarap wacana atau analisis wacana, sehingga penyertaan teori itu didasarkan pada interpretasi dan reduksi teori-teorinya. Selanjutnya, fokus analitis sebagai pendekatan memusatkan perhatiannya pada kenyataan bahwa wacana itu diciptakan dan diubah dalam praktik-praktik kewacanaan sehari-hari, dan dengan demikian menekankan pada perlunya analisis empiris yang sistematis terhadap pembicaraan orang-orang dan bahasa tulis. Misalnya, media massa atau pada wawancara penelitian. Pendekatan-pendekatan lain heboh peduli terhadap pola-pola umum dan bertujuan melakukan pemetaan yang lebih abstrak. Wacana-wacana yang beredar di masyarakat pada saat bertemu atau pada dominan khusus. Selanjutnya yaitu peran analisis wacana. Bagi analisis wacana, tujuan penelitian adalah tidak untuk menyokong wacana, menemukan apa yang benar-benar dimaksudkan orang ketika mereka mengatakan ini atau itu, atau menemukan realitas di balik wacana. Titik awalnya adalah bahwa realitas tidak pernah bisa dicapai di luar wacana, dan dengan begitu wacana itu sendirilah yang menjadi objek analisisnya. Dalam penelitian analisis wacana yang dilakukan tidaklah memilah-milah pernyataan-pernyataan mana tentang dunia dalam materi penelitian itu yang benar dan mana yang salah. Sebaliknya, analisis wacana harus menggarap apa yang benar-benar dikatakan atau ditulis dengan cara mengeksplorasi pola-pola yang muncul pada dan lintas pernyataan dan mengidentifikasi konsekuensi-konsekuensi sosial, representasi kewacanaan yang berbeda atas realitas. Nah, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.